Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Yuransyah Abdurrahman dan Nandi Aji Saputra akan membahas tentang kebangkrutan VOC dan kongsi dagang EIC. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas awal mula VOC sampai kebangkrutan VOC. Awal mula VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintahan Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintahkan wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara seperti Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Kedua yaitu kongsi dagang EIC. East India Company atau EIC merupakan kongsi dagang yang mewakili kerajaan Inggris untuk menguasai perdagangan rempah wilayah pantai barat Sumatera. Untuk melindungi aktivitas perdagangannya, maka dibangunlah benteng pertahanan dengan pasukan militer yang dikenal dengan sebutan Garrison of West Coast of Sumatra atau Garnison Pantai Barat Sumatera. Berdasarkan arsip Sumatera Victory Records, Benteng Marburg tidak hanya sebatas bangunan benteng pertahanan, kantor kongsi dagang, ataupun pemukiman, tetapi berkembang menjadi sebuah kota, Town of Marburg, sebagaimana ditulis dalam surat terakhir College 1716, bahkan dari sumber Titiknol dan cikal bakal kota Bengkulu berasal dari Benteng Marburg. Inilah foto terkaitnya. Dalam rentang waktu 140 tahun, Inggris melalui East India Company menguasai wilayah dan perdagangan rempah di pantai barat Sumatera. Berbagai peristiwa sosial dan bencana alam terjadi di Benteng Marburg. Tahun 1719 terjadi penyerangan dan pembakaran Benteng Marburg oleh masyarakat Bengkulu. Tahun 1760 pasukan Prancis menyerang Benteng Marburg di bawah komando Comte de Hastings. Terbunuhnya Residen Thomas Spar tahun 1807 menjadi salah satu peristiwa kelam bagi Inggris. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Mount Felix. Dio dengan Gubernur Inggris Sir Thomas Stamford Raffles
1818 sampai 1824 membawa perubahan dalam sejarah dan ilmu pengetahuan dengan ditemukannya bunga raksasa Rafflesia arnoldi dan menjadikan Bengkulu terkenal di dunia karena bunga raksasa tersebut. Di samping itu, Raffles mempunyai andil besar dalam tercapainya penandatanganan Traktat London antara Inggris dan Belanda. Traktat London mengakhiri kekuasaan Inggris di Nusantara, di mana salah satu isi Traktat London adalah pertukaran penguasaan wilayah Bengkulu dengan Malaka dan Singapura. Terima kasih.